Mercubuana luar biasa. Pasangan Anda Mercubuana luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Eri Setiawan. Pak Eri Setiawan. Nah, ini biasa dipanggilnya nama familiarnya Pak Eri. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah super excellent. Ya, sahabat sekalian, beliau ini seperti kita ketahui seorang mendidik ya, seorang ini juga psikolog ya, psikiater juga, parenting juga. Ini sebenarnya nggak nyambung juga ya dengan kuliahnya ya Pak Eri. Kurang lebih seperti itu Pak, gimana Pak Eri? Iya, saya mendidik. betul. Saya ketua himpitan. Apa tuh Pak Eri? Himpunan Psikolog Karbitan. Pak Eri ini alumni Mercubuana ya. Betul. Boleh dijelasin Pak Eri, itu angkatan berapa, terus Saya apa dulu Pak Eri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk Mercubuana tahun 1994. Itu seangkatan sama Pak Rohandi. Ya, satu lagi siapa ya yang temennya itu yang rumahnya di Kalideres tuh, kan jadi dosen di Muhammadiyah kan. Oh gitu. Masuk 94 cuman keluarnya agak lama. Oh iya. Tahun berapa Pak? 2000. Ada berapa tahun tuh? 6 tahun. Ya. Iya. Standar Pak Eri. Tapi lulus Pak Eri? Alhamdulillah lulus. Iya. Ngambil apa Pak Eri dulu Pak Eri? Ngambil akuntansi. Ekonomi berarti. Ekonomi. Pak Eri ini dulu aktivitas organisasi apa di kampus nih? Iya, dulu ada namanya UKM Islam, karena LDK ya. Di UKM Islam. Terus yang itu sempat di Kesnat mahasiswa juga di Rohisnya, SMA FE ya. Fenomena salah jurusan. Ini khususnya mahasiswa. Iya. Pak Eri, saya mau sedikit cerita. Iya. Jadi saya punya teman kawan di Mercubuana juga. Lucu ceritanya ini. Beliau itu dulu ngambil teknik sipil perencanaan. Tapi ya mohon maaf ya, sepertinya udah gagal. DO ya, udah DO ya. DO. Singkat cerita saya tanya, kenapa ini? Oh saya ini berat. Materi kuliahnya nggak nyampe saya. Ceritanya gimana itu awalnya? Saya pikir dulu Fakultas Teknik Sipil Perencanaan tuh sipil tuh PNS kayak gitu, pemerintahan namanya. Jadi itu fatal tuh, udah di ujung dia, udah akhirnya dia gak kuat. Padahal dosen bimbingnya sudah membantu sekali, ya sudah. Nah ini kenapa fenomena itu? Iya, jadi fenomena ini akan terus berlanjut kalau pola pendidikan, pola asuh kita tidak berubah. Bahkan saya pernah nemuin beberapa mahasiswa dari kampus-kampus terkenal terkait dengan komputer. Dia masuk Fakultas Teknologi Informasi, dia pikir menyampaikan informasi kayak sebagai humas, memperlancar MC, ternyata belajar rumus mulu, sampai akhirnya memutuskan. Tadi nggak berani memutuskan untuk lanjut atau tidak, cuma tadinya mau keluar. Saya coba untuk di tes talent mapping. Nah, barulah ketemu apa yang menjadi panggilan hidup dia. Nah, jadi fenomena 87% mahasiswa salah jurusan ini
ditemukan oleh lembaga yang namanya Independent Development Flexibility Educational Psychologist Bu Irena. Jadi 87% mahasiswa kita itu salah jurusan. Orang ngambil jurusan pertama karena disuruh orang tua. Yang kedua ngikutin temen. Yang ketiga karena gajinya besar. Nah, termasuk yang salah informasi termasuk sih. Salah informasi juga. Termasuk yang Anda sedang dengarkan suaranya ini. Gimana ceritanya nih? Kayaknya salah. Jadi saya mau jadi guru ya waktu pas dulu namanya Sipan Maru ya. Nah, kata kakak, ngapain lo jadi guru? Mau dibayar pakai nanas? Karena dulu jadi guru susah. Iya. Mau masuk psikologi, ngapain mau masuk psikologi? Ngurusin orang gila katanya. Padahal ternyata yang sekarang banyak stres orang kaya. ya. Nah, akhirnya karena bapak seorang akuntan, kakak seorang akuntan, dulu profesi sebagai akuntan itu mentereng. Sekarang udah diganti mesin ya, dengan aplikasi. Akhirnya kalau selesai. Lalu tujuannya Ustadz kuliah akuntansi apa? Cuma satu. Jadi anak yang soleh. Udah itu aja. Dan harus lulus ya. Dan harus lulus. Itu pun sudah hampir DO. Karena sampai 4 semester skripsi nggak selesai. Caranya bisa selesai agar saya ngancem nikah. Agar saya nikah lah di semester 6. Semester 7 kan. Jadi jauh sebelum itu saya minta kalau mau terus lanjut kuliah kayaknya perlu tuh temen nih. Nah, akhirnya ya hidup menjadi lebih indah aja sih. Efektif itu ternyata nikah itu. Iya, lebih indah aja buat hidup saya. Kuliah tetap aja nggak bagus buat saya. Apa adanya gitu ya. Apa adanya. Nah, tapi disinilah saya dan saya sadarnya tahun 2012 bahwa ternyata saya tidak punya bakat dan tidak punya passion di bidang keuangan. Jadi hasil tes talent mapping saya auditing, budgeting, cashiering, semuanya terkait dengan akuntansi itu hitam. Hitam itu kalau di talent mapping itu kelemahan terbesar. Anda bisa bayangkan sudah tidak punya bakat, nggak suka lagi. Iya. Kebayang ya? Kalau waduh, sampai saya ingat banget itu ketika lagi sidang skripsi, saya disuruh keluar sama dosen. Gara-gara nggak bisa jawab. Jawabnya sederhana. Istilah akuntansinya neraca lajur ya, itu saya udah lupa malah. Nah, saya suruh keluar, nanya sama siapa dulu? Istrinya Indra tuh. Iya. Siapa? Tanti ya. Iya. Saya nanya, apaan bang? Neraca laba rugi. Laba rugi istilah akuntansi apa ya? Ya Allah bang, gitu kagak tahu. Udah apaan? Masuk lagi gitu. Masuk tadi. Pak, betul jawaban saya ya. Kalau bener ngapain keluar katanya. Udah. Jadi sekarang saya sama sekali belum pernah bersentuhan bekerja di bidang keuangan. Tetapi ilmu itu menjadi alat buat saya untuk memantau proyek-proyek training saya, ya laporan keuangan betul. Minimal nggak bisa dibohongin lah kalau ada catatan. Oke, gitu. Tadi di awal ada kata abai. Ada itu siapa itu ya? Orang tua kan? Ya. Gurunya sebelum BK gitu. Oke. Atau sistem pendidikan. Ya. Kita sering menyalahkan sistem. Itu kurikulum. Udah berapa ganti kurikulum kita? Udah banyak sekali. Udah banyak ya. Mulai dari CBSA, KBK, KTSP, ya. Sampai sekarang katanya kurikulum merdeka, yang nggak benar-benar merdeka ya. Anda bisa bayangkan setiap orang harus menguasai banyak pelajaran. Karena dengan prinsip semakin banyak yang dipahamin, maka semakin banyak cara jalan keluar ketika dia menghadapi masalah. Apakah betul seperti itu? Nah,
Ini ada sebuah cerita perumpamaan. Jadi sebuah sekolah di hutan, mata kuliahnya, mata pelajarannya ada berlari, berenang, memanjat pohon, menggali tanah, ya, dengan beragam hewan yang menjadi muridnya. Ini suatu saat Raja Wali dipanggil, bapaknya Raja Wali sama ibunya. Kenapa? Karena dia tidak mencapai KKM. Nah, kalau di kurikulum KTSP itu namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ya, harusnya 7, dia cuma dapat 4. Sampai dimarahin sama gurunya. Gimana sih, Pak? Anak Bapak kabarnya gede, masa kalah sama tikus? Tikus aja bagus nilainya, bisa gali tanah. Nah gitu. Bapaknya merasa malu, ibunya merasa malu. Kamu jangan bikin malu orang tua. Ayo belajar. Sampai bimbel ya. Ikut bimbel, ikut privat. Akhirnya belajarlah dia menggali tanah. Raja Wali, anak Raja Wali itu bersungguh-sungguh. Alhamdulillah bisa mencapai standar KKM itu 7. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa cara terbang. Nah, kalau Anda jadi orang tuanya Raja Wali, mana yang Anda pilih? Dia jago terbang, biarkan dia dapat nilai jelek di dalam menggali tanah, atau jadi jago penggali tanah tapi lupa cara terbang. Fitrahnya lupa ini ya. Iya, itu dia. Nah, ini yang sedang terjadi. Oke. Kalau orang tua bagaimana nih? Ini mohon maaf ya, kayak saya dulu nih. Saya juga termasuk salah juga ya. Tadinya saya mau masuk Vkom gitu ya. Kenapa saya masuk ekonomi? Ternyata orang tua saya dulu tuh ya nggak ngasih informasi hal-hal seperti itu ya, Mas. Ya mohon maaf ya, mungkin orang tua dulu kan nggak kuliah atau gimana. Iya. Seperti itu juga peran orang tua. Sampai saat ini mayoritas di negeri kita itu orang tua belum sadar bakat anak. Ya. Mereka masih melihat profesi yang mentereng, bergaji besar, ya. Walaupun itu harus mengingkari fitrah anak. Ya. Walaupun kalau dulu kita identik orang pintar itu matematikanya bagus, fisikanya bagus, fisikanya bagus. Nah, tidak seperti itu. Bahwa anak manusia itu sudah diinstal oleh Allah. Setiap manusia. Dalam surat Al-Isra, ya, ayat 84, kullu ya'malu ala syakilati. Jadi di Al-Quran lebih dari 1400 tahun sudah dikasih tahu sama Allah bahwa setiap makhluk beramal soleh tergantung syakilah. Syakilah itu apa? Para mufassirin mendefinisikan sebagai karakteristik, tabiat, bakat, potensi yang unik yang dimiliki oleh seorang manusia yang Allah instalkan agar dia dapat berperan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Nah, itu sudah diprogram sama Allah. Tidak ada penciptaan Allah yang tidak ada nilai dan tujuannya. Itu harus kita pahamin. Masa kita kalah sih sama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Beliau hidup di abad ke-13. Kita abad 13 masih zaman apa ya? Majapahit ya. Nah, beliau berkata bahwa setiap anak itu sudah diinstalkan, sudah ditanamkan terkait potensi dan bakatnya. Tugas orang tua adalah menemukan, bukan membawa dari output to input. Dari luar masukin ke dalam diri anak. Oh, ini bagus jadi ini. Tidak. Tapi menemukan apa fitrah bakatnya, dan dari fitrah bakat itulah dieksplorasi sehingga berkembang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh anak. Karena bakat itu dalam bentuk masih potensi kan. Nah, sekarang bisa dibayangkan sebagai tadi anak Raja Wali yang akhirnya dia tidak menemukan dirinya, dia tidak paham tentang dirinya. Jadi dengan mengenali bakat, dia mengenali untuk apa dia diciptakan. Itu pun yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim, dengan mengetahui bakat dan potensi anak, orang tua tahu bahwa anaknya diciptakan untuk tujuan dari bakat tersebut.
Oke, itu tadi mengetahui, berarti mengetahui bakat dan minat, berarti itu ilmiah ya artinya. Ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan dan ada metodenya gitu. Betul. Ya. Nah, Pak Eri ini sahabat sekalian salah satu praktisi metode pengembangan minat dan bakat. Jadi teman-teman sekalian yang punya anak yang butuh untuk mengetahui minat bakat, cocok sekali nih Pak Eri untuk bisa digandeng nih. Nah, ini Pak Eri bisa jelasin apa program Pak Eri apa nih? Oke. Kebetulan saya masih tercatat sebagai santri talent mapping. Jadi apa itu talent mapping? Talent mapping itu satu metode, satu alat tes ya yang dikembangkan oleh Abah Rama berdasarkan hasil penelitian Gallup Internasional. Jadi ini ilmiah. Abah Rama nih. Abah Rama. Nama lokal ya, orang lokal ya berarti. Orang Bandung, betul. Nama lengkapnya sih Rama Royani, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan panjangkan umurnya. Amin. Beliau membuka mata saya termasuk dalam pengasuhan agar saya berikan kebebasan ke anak untuk menggali potensinya. Jadi di dalam talent mapping itu mereka dikenalkan dengan dirinya sendiri. Apa sih dari 34 tema bakat itu yang mendominasi? Ya. Jadi ada peta bakat, terus ada berapa bakat tadi? 34 tema bakat. Karena berdasarkan penelitian Gallup, perusahaan besar itu dihasilkan oleh karyawan-karyawan yang berkinerja baik. Nah, kinerja itu bertemu antara kesesuaian tugas dengan kepribadian yang dimiliki oleh karyawan. Terkait bakatnya dan potensinya. Ketika itu ketemu, itu luar biasa. Produktivitas ya. Nah, jadi di talent mapping ini kita diberikan yang pertama adalah peta bakatnya. Itu kita tahu strength clusternya. Di bidang apa sih bakat itu berubah jadi kekuatan buat kita? Kan bakat itu berpotensi ya. Kekuatan kita definisikan dulu. Kekuatan adalah sesuatu yang kita kerjakan itu membuat kita merasa nyaman, enjoy. Yang kedua, mudah buat kita, buat orang lain susah. Yang ketiga, hasilnya cemerlang. Nah, cemerlang ini hasil yang dilihat oleh orang lain. Jadi dapat diandalkan. Yang keempat, bermanfaat. Baik buat diri sendiri, buat perusahaan, buat lingkungan. Ya, yang hasilnya tidak harus uang, tapi ujung-ujungnya kan jadi uang juga. Nah, dengan mencirikan tadi 4E, enjoy, easy, excellent, dan earn, maka orang tersebut bekerja di kekuatan terbaiknya dalam bakat terbesarnya. Nah, disitulah kita baru dari 34 uang, bagaimana caranya menemukan profesi yang tepat nantinya. Nah, itu 34 itu kan kombinasi ya. Contoh, komunikasi buat dokter wajib nggak? Wajib ya, wajib. Semua dokter perlu ya. Dokter bedah mayat lagi. Oh, kayaknya nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Iya. Banyakan diamnya. Benar. Nah, artinya apa? Setiap profesi itu kita definisikan dulu sifat karakteristik yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kalau masalah otak mampu tidak, jangan khawatir, kita sudah diberikan kecerdasan dari Allah. Tinggal kita temukan dulu bakat kita. Nah, ini yang tidak dimiliki di sistem pendidikan kita, yang namanya personal kurikulum. Setiap anak punya kurikulum pribadi yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Saya sering mengidentifikasikan orang bekerja hari Jumat itu sudah suasana weekday. Padahal baru pagi hari ya. Orang ujung-ujungnya adalah mau wisata, buat healing katanya. Healing jalan. Karena apa? Tersiksa dalam pekerjaannya. Kalau dia bekerja dalam bidang terbaiknya, yang pertama, dia tidak akan merasa stres. Karena itu panggilan hidup dia. Ya. Saya sedang sakit.
Hari ini dia baru 3 hari ngedrop. Ketika disuruh ngomong, ngisi training itu seperti hilang. Ya. Jadi cara satu ciri bakat itu tadi learning. Apa tuh learning itu kecanduan. Ya. Jadi kita merasa ya kalau orang kecanduan gimana sih? Senang aja bawaannya. Yang kedua dia rapid learner. Mudah dan cepat mempelajari hal-hal terkait dengan profesinya. Yang ketiga, satisfaction, dia merasakan kepuasan setelah dia melakukan hal tersebut. Yang berapa sekarang? Keempat, timelessness. Kayaknya waktu gampang banget berputar gitu, terbuang dengan kita nggak berasa. Oh, tahu-tahu udah jam sekian. Saking kita sukanya dengan pekerjaan kita. Dan yang paling ini adalah dari awal udah bagus yang kita kerjakan. Nah itulah yang sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang merupakan bagian dari bakat kita. Makanya kita bahagia selalu dalam pekerjaan kita. Kantorku adalah surgaku. Yeah. Nah, Pak Eri, siapa sih yang memerlukan program ini gitu ya, minat bakat ini? Ya. Apakah anak kecil juga perlu gitu ya? Oke. Karena yang paling membutuhkan program ini, yang pertama adalah orang tua. Ya. Orang tua biar bisa mengetahui jalan terdekat pencapaian sukses anaknya. Ya. Khususnya orang tua yang sibuk ya. Wah, mau yang sibuk ya nggak sibuk, itu butuh ya. Karena untuk memperdekat jarak ya. Nah, tapi ada tapinya. Alat tes itu kan banyak. Ada kesalahan pensikapan di kalangan orang tua. Apa itu, Pak? Jadi ketika dapat hasil tes, wah berarti anak saya jadi seorang arsitek, wah jadi anak saya. Nah, itu cuma peta. Apa terlalu cepat-cepat tergesa-gesa menyimpulkan? Terlalu cepat menyimpulkan. Karena tadi banyak trigger yang mengalami ketika anak melakukan tes jawaban tersebut. Baik itu yang bentuknya pertanyaan maupun yang mungkin lewat mata, ya, lewat jari, sidik jari, apapun namanya lah. Nah, tugas orang tua ketika sudah mendapat itu belum selesai. Dia harus melakukan namanya observasi. Observasi itu dilakukan anak mencoba beragam kegiatan. Yang kedua, anak harus mengetahui beragam informasi. Yang ketiga, anak harus bertemu dengan beragam orang dengan latar belakang beragam profesi. Sehingga anak menemukan nih, wah aku mau jadi ini, mau jadi ini. Tadinya banyak, lama-lama mengkerucut. Nah, saat itulah dilakukan observasi, eksplorasi, baik itu secara langsung, dengan tulisan, dengan wawancara. Nah, ketika itu sudah ditemukan, barulah kita simpulkan, oh dari hasil observasi saya dan hasil peta bakat, ternyata dia lebih cenderung ke sini. Nah, disitulah baru pendidikan berbasis bakat itu berjalan lebih sempurna dengan cara apa? Magang. Itu yang hilang nih kita. Magang itu pada anak teknik doang. Nah, jadi Bapak Ibu ya jangan cepat puas ya ketika dapat hasil peta bakat ya. Wah anak saya jadi ini, enggak. Kita harus punya, masih ada tugas-tugas berikutnya. Ini balik lagi ini metode ya, metode. Betul. Dan mengembalikan lagi ke orang tuanya dan pastinya kita mengharap ke Allah ya ini yang betul. Baik nih seperti apa. Nah, ada satu lagi ucapannya Imam Al-Qayyim. Allah akan memberikan kemudahan bagi seseorang ya yang menjalani kehidupan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan jalannya. Allah yang akan memberikan permudah. Ya. Endingnya di sana kita mengharap ya. Betul. Nah ini berapa lama program Pak Eri ini untuk bisa? Kalau cuma tes sih ya ngisi itu paling setengah jam. Hasilnya ya habis selesai ngisi tak udah langsung keluar. Makanya termasuk tes yang paling ya termasuk yang cepat lah. Nah tergantung dari kemampuan anak menjawab. Nah untuk anak SD saya tidak sarankan. Kita sedang menyusun sebenarnya. Bahkan anak SMA, ini saya sering temukan di pesantren, khususnya pesantren tahfiz, yang tidak banyak melakukan aktivitas. Kita tanya, Heri, ini menyusun balok maksudnya apa? Merancang kegiatan maksudnya apa? Karena mereka tidak terbiasa melaksanakan atau melakukan tugas-tugas seperti itu.
Karena sekali lagi based on-nya adalah aktivitas. Ya, jadi perbanyaklah melakukan aktivitas buat anak-anak kita sehingga dia akan lebih mudah. Nah, buat perusahaan ya kita juga membuka. Karena apa ini perusahaan? Bukan. Kita bahkan pernah kontrak dengan PT KAI untuk menentukan direktur utama dulu Pak Jonan ya. Terus waktu di Bandung sesuai dengan, jadi dari kompetensi, dari bakat, dari attitude-nya, proses kerjanya itu digabung. Jadi tas tadi T-nya adalah talents, A-nya adalah attitude, S-nya skill-nya, K-nya knowledge. Nah, ini yang menjadi penilaian fit and properties. Ya. Masuk mental juga, mental. Betul kalau itu. Nah, the right man in the right job. Nah, jadi mulai dari proses rekrutmen karyawan, kita harus betul-betul mencari orang yang memang punya jiwa, sifat dan kepribadian yang produktif sesuai dengan perannya sebagai marketing. Marketing gimana sih? Sering ditolak, sering diusir, direndahin, disalah-salahin. Ini kalau orangnya nggak punya ketangguhan yang kuat, ya, dia bakatnya nggak ada, udah langsung baperan, kena mental cepet. Nah, orang yang yang aktivator langsung, udah kita kerjakan dulu. Tapi kita harus rencanakan, udah kerjakan dulu, nanti kalau udah kesana baru perbaikin. Ada juga kayak begitu, yang rapat nggak demen, yang penting ada aksinya. Nah, jadi lapangan pokoknya deh. Nah, ini beda-beda. Jadi dalam kebutuhan di departemen, di perusahaan itu memiliki kebutuhan SDM yang berbeda berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Nah, kita petakan lagi nanti antara job fitnya, ya. Jadi ketika membuat job description, ya, job analysis, itu bisa lebih lengkap dengan menemukan person-person yang sesuai dengan job analyticalnya. Nah, kalau boleh nanya, nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Boleh. Berapa kontribusi yang harus kita bayarkan? Variatif. Yeah. Okay. Teman saya, Mr. Low, ya, Pak Robertus, Mr. Low, ya, dia kontrak oleh panitia pemilihan Miss Indonesia untuk menentukan nih agar peserta-peserta itu menemukan dirinya, karena ini sesuatu yang hilang dari anak-anak muda kita hari ini. Dia nggak kenal dirinya, mau jadi apa, mau seperti apa nggak tahu. Itu 1,5 juta. Ada yang 1 juta, ada yang 500. Nah, ya, ada yang 500. Kalau saya gimana ya? Datang aja dulu deh. Telepon langsung Pak Eri. Ya. Kita kasih nomor buat Mercu Buana pokoknya ada diskon khusus. Mercu Buana anak-anak alumni. Iya. Kira-kira sebelum kita closing tentang bakat dan minat, ada yang mau disampaikan? Iya. Rekan-rekan alumni yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Anda yang sudah punya anak, sungguh setiap anak lahir diciptakan oleh Allah di dunia ini punya tujuan. Ada misi hidupnya, mission of life-nya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, setiap anak kita itu punya peran yang harus dia jalankan dalam kehidupan. Tugas kita sebagai orang tua adalah menggali dan menemukannya. Setelah itu menumbuh kembangkannya. Dalam pendidikan berbasis talents, seharusnya anak-anak yang dididik dengan sesuai dengan bakat, sesuai fitrah bakatnya itu usia 16 tahun sudah membuat karya, sudah memberikan manfaat. Dan itulah salah satu ciri mukallaf, sang pemikul beban. Ya. Semakin anak diletakkan jauh dari fitrah bakat dan penciptaannya, maka semakin jauh dia mengenal dirinya. Segera tes ya.
Oke. Baik, terima kasih Pak Heri atas Sama-sama. Semoga bermanfaat. info dan inspirasinya. Kalau kita ketemu lagi ya kita rencana akan buat serial dengan Pak Heri, banyak ilmu dari Pak Heri khususnya dunia parenting, minat bakat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.